Perkenalkan saya Uswatun Hasanah dari Magelang, ibu rumah tangga biasa ya Pak ya. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa bertemu langsung dengan Gus Baha juga Quraish Shihab ya, Profesor Shihab. Nggak sia-sia tadi saya dari Magelang berangkat jam 7 sampai sini alhamdulillah nih. Syukur alhamdulillah saya bisa ada kesempatan tuh bertanya langsung ya. Langsung aja pertanyaan dua mau ketemu ya. Pertanyaan yang pertama, dalam Al-Qur'an itu ada kata-kata, ada ayat la yamassuhu illal mutahharun. La mutahharun di sini ada yang mengatakan suci tidak hanya hadas besar aja. Misalnya pegang Al-Qur'an. Loh, wis ngentot kok maca Qur'an, saya tegur gitu. Sing mesti ke suci atine, ora popo. Katanya gini lah. Ini apakah ini termasuk meneladani Rasulullah? Nah, ini pertanyaan saya. Ini yang pertama, apakah suci di sini harus hadas besar, hadas kecil, atau cukup hadas kecil aja gitu? Terus yang kedua, maaf ini ya, kebanyakan kan para kiai atau yang lain itu kan istrinya lebih dari satu. Maaf ini ya, agak ekstrim juga ya. Dengan alasan itba Rasul lebih dari satu katanya gitu. Lah, apakah ini termasuk mempunyai istri lebih dari satu itu termasuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Gitu ya. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo. Ya. Ini jawab yang kok tadi kok tersangkanya hanya kiai, rata-rata kiai itu istrinya. itu selera lelaki bukan selera kiai itu. Karena itu di Arab itu banyak yang enggak kiai, istrinya juga. Begini ya, jadi tadi seperti yang dikatakan, ini agak serius, tapi ini bisa menjawab semuanya. Agak saja, bukan serius banget, tapi agak serius, tapi bisa menjawab semuanya. Begini. Ini saya hafalkan bukan berarti saya pinter, enggak. Memang ini konstitusi keilmuan, jadi saya hafalkan. Dalam kitab Sayyid Muhammad, termasuk ulama modern yang barusan wafat, beliau kenal sekali sama Sayyid Muhammad bin Alawi. Dalam kitab Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Nanti ini kelihatan semua bisa menjawab. Wa kanat sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu yat'amu ma yajiduhu fi ardi wa yalbasu ma yajiduhu wa yarkabu ma yajiduhu. Terus di situ disimpulkan famanis ta'mala syai'an ya, atau famanis ta'mala ma yajiduhu fi ardi fahuwa al-muttabi' lis sunnah. Kama annahu hajjal baita min madinati nafsi. Faman hajjal baita min madinati nafsi fahuwa al-muttabi' lis sunnah. Begini, nanti ini menjadi konstruksi utuh ilmu tafsir. Nanti setelah ngaji ini Pak Rektor sah jadi kiai, karena ini sudah cukup lah untuk jadi kiai. Syaratnya jangan jejer saya. Nyari ibu-ibu atau mak-mak yang jadi korban latihannya, tapi jangan saya. Nah begitu juga tentang poligami, saya sering cerita, kalau kamu tidak berani poligami, jangan lalu nggak tahu logika poligami. Saya termasuk umat yang saya yakin husnudzon dicintai Rasulullah SAW. Karena saya itu sinau lama, bukan ingin jadi rektor, bukan, memang sinau untuk sinau. Juga nggak ingin jadi ketua MUI, ya enggak, sinau untuk sinau. Saya itu kalau di rumah, niru Pak Quraish, bikin teh sendiri, bikin kopi sendiri, karena saya ingin nggak terlalu dihormati. Saya tuh kesini tadi ya sama anak saya, pokoknya saya seneng hidup kayak umumnya orang. Begini, kalau Anda tidak berani poligami atau suka poligami, Nabi itu oke sebagai percontohan, tapi sadarlah kamu itu tidak Nabi. Begini, saya sering bilang begini, Nabi itu orang baik. Berarti kalau punya istri satu, membentuk orang menjadi baik. Kalau membentuk orang baik satu baik, bentuk dua ya lebih baik, bentuk tiga lebih baik. Kebalikannya kita, atau kamu lah kalau bahasa kasarnya itu. Satu istri saja kamu bentuk dari baik menjadi tidak baik. Lah kalau dua malah kayak apa? Kalau tiga malah kayak gitu aja. Jadi fikihnya. Kadang-kadang orang baik itu nggak bisa ditiru karena tadi nolong orang baik satu baik, nolong dua lebih baik, nolong tiga. Tentu Nabi hubungannya dengan istrinya posisi yang membentuk, yang nolong, yang menjadikan solihah, yang menjadikan lebih baik. Tapi Pak ini apa ada jaminan seperti itu?
Tapi ya jangan bilang, kalau gitu gak usah poligami, jangan. Wajah-wajah gini kan riskan yang lebih buruk misalnya. Ya sudah begitu ya. Jadi menurut saya itu makanya ini pentingnya fikih. Ada illatul hukmi. Ada logika apa? Jadi makanya ketika saya bilang orang yang suka humanisme, jangan terus anti perang. Meskipun kita nggak suka perang, suka damai. Saya Pak Kures suka damai, tapi jangan anti perang. Karena apa? Andai kan zaman kita dijajah kolonial Belanda, Jepang, terus kemudian kita bilang perang itu haram. Terus sama Londo, monggo, daerahkan. Ketemu Jepang, monggo, kan ini lucu. Artinya gini, cerita-cerita perang Nabi itu secara akademik ada konteksnya. Yaitu mempertahankan apa? Tapi jangan karena Nabi pernah perang, pokoknya yang benar itu perang. Damai itu tidak ada hadisnya. Yang nggak ada itu bacaan kamu, bukan hadisnya. Ya jadi kira-kira gitu. Jadi yang wilayah Mas'ulil Mutahharun tadi saya sudah mandatkan ke rektor, itu wilayah sensitif. Ada yang bilang ini urusan NU dan MZU kata Pak Rektor. Ya lagi-lagi itu urusan tafsir. Ya wilayah Mas'ulil Mutahharun itu tidak boleh megang mushaf kecuali yang suci. Nah tentu konsensus banyak ulama suci itu ya bisa suci dari hadas besar, hadas kecil, bahkan suci dari hati-hati yang kotor. Tapi ada yang bilang sekedar Islam itu sudah bukti suci. Itu wilayah-wilayah tafsir, tapi tetap saja tafsir ini tidak menggantikan teks yang ada di Al-Quran. Misalnya begini, saya sudah nggak punya hadas besar, nggak punya hadas kecil. Tapi terus saya megang Quran, pas saya sedang marah sama Anda. Mungkin Allah juga nggak suka. Karena saya baca, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ingatnya kamu, min syarri ma khalaq itu kan. Saya berlindung dari Allah, dari makhluk-makhluk terjelek, karena sedang marah. Makanya kalau sedang marah sama istri, jangan baca surat itu. Pasti min syarri ma khalaq, oh yang di rumah itu. Sebab itu ngendikane Nabi ini Pak Kures pasti hafal hadis itu. Iqra'ul Qur'an ma'talafat qulubukum. Kamu baca Quran ketika hati kamu itu stabil. Karena kalau tidak stabil, aduh wah ya musuh kamu. Min syarri ma khalaq, istri kamu itu kan terus korbannya banyak. Pokoknya kalau sedang tidak baik-baik saja tidak usah baca Quran dulu. Waras dulu baru baca Quran. Ya kira-kira gitu nanti. Kata Nabi, perempuan itu didesain atau diciptakan dari mindilain awat, dari iga yang bengkok. Jadi kalau kamu memaksakan langsung lurus pasti patah, dan kalau kamu biarkan tetap bengkok. Dari situ aja sudah kelihatan Nabi itu ingin satu asumsi bahwa jangan paksakan suatu itu langsung lurus, karena desainnya sudah mindilain awat.